Oke, selanjutnya kita beralih pada pasar oligopoli, yaitu pasar oligopoli merupakan pasar yang terdiri atas beberapa penjual atau produsen untuk satu jenis barang tertentu, di mana pasar oligopoli memiliki jenis produk yang terdiri atas dua, yaitu pasar oligopoli dengan diferensiasi produk, di mana antar produsen menghasilkan output yang berbeda. Sedangkan untuk tanpa diferensiasi, di sini pasar oligopoli antar produsen menghasilkan produk yang sama. Di sini produknya tidak memiliki, kalau di sini ya, produknya tidak memiliki perbedaan baik berupa bentuk fisik, desain, merek, logo, dan lain sebagainya. Atau produk tersebut benar-benar mirip atau sama satu dengan yang lainnya. Sedangkan untuk yang kedua adalah penentuan harga. Harga yang di sini harga dan output. Untuk penentuan harga dan output itu sendiri, sebenarnya tinggi rendah tingkat diferensiasi produk akan mempengaruhi perilaku produsen dalam menentukan output ataupun harga suatu produknya. Di sini kan jenis produk untuk oligopoli terdiri atas dua, yaitu diferensiasi dan tanpa diferensiasi, di mana semakin tinggi tingkat diferensiasinya, yang ini berarti semakin rendah tingkat ketergantungan terhadap perusahaan lainnya. Hal ini berarti kurva permintaannya tidak tergantung pada perusahaan lainnya di sini, sehingga perusahaan tersebut atau produsen tersebut dapat menentukan harga dan output yang diinginkannya. Dan yang kedua, jika dalam penentuan harga dan output pada sisi produk tanpa diferensiasi, maka semakin rendah tingkat diferensiasinya berarti semakin tinggi tingkat ketergantungan terhadap perusahaan lainnya. Hal ini berarti kurva permintaannya tergantung atau dipengaruhi perusahaan lainnya, sehingga perusahaan atau produsen tidak leluasa atau mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga dan output produk yang dijualnya. Terus selanjutnya adalah keseimbangan pasar oligopoli. Di sini keseimbangannya juga dapat dilihat dari sisi penentuan harga. Ya, di sini penentuan harga. Untuk produsennya sebenarnya memiliki dua kemungkinan perilaku, yaitu setiap penjual tidak akan mengikuti tindakan penjual lainnya, dan ada juga produsen yang akan mengikuti tindakan penjual lainnya dalam menentukan harga, khususnya dalam hal menurunkan harga yang ditunjukkan dalam model kurva permintaan. Kita lanjut pada kurva oligopoli. Di dalam oligopoli terdapat dua jenis produsen. Di sini kita lihat pada produsen yang dominan. Terlebih dahulu, sisi produsen yang dominan terlebih dahulu, di mana ketika produsen dominan menentukan sebuah harga, di mana garis permintaan produsen dominan atau perusahaan pertama ini menentukan sebuah harga sekitar sini ya, adalah P1, maka produsen-produsen lainnya akan mengikuti harga tersebut. Mereka tidak keberatan jika harga suatu produk adalah sebesar P1, maka produsen-produsen lainnya otomatis mengikuti produsen yang dominan ini. Tetapi ketika produsen yang dominan ini atau D1 ini akan mengubah harga atau baik menambah atau mengurang suatu harga, maka produsen lainnya akan bergerak untuk menyimbangkan kuantitas yang akan mereka jual. Mereka akan memberikan respon terhadap pengurangan atau penambahan harga dari perusahaan D1 ini. Maka perusahaan-perusahaan lain akan seperti ini, permintaannya akan mengalami perubahan. Selanjutnya kita beralih pada kurva oligopoli, di mana kurva oligopoli ini terdiri dari dua produsen, yaitu produk pertama yaitu produsen dominan, di mana ketika produsen dominan ini adalah garis permintaan dari produsen dominan menentukan suatu harga suatu produk. Harga suatu produk itu adalah sebesar T1, maka produsen-produsen lainnya
tidak akan bereaksi atau hanya mengikuti produsen dominan. Atau dengan kata lain, produsen lainnya akan menjual harga sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh produsen dominan, yaitu P1. Tetapi hal ini berbeda ketika produsen dominan ini atau D1 ini mengurangi harga produknya atau memberikan potongan harga atau diskon, sehingga produsen-produsen lainnya akan bereaksi terhadap perubahan harga tersebut. Jadi di sini adalah reaksi dari produsen lainnya. Ini adalah D2. Ini adalah reaksi produsen lainnya, maka terjadi patahan kurva permintaan. Jadi untuk garis permintaan pada pasar oligopoli adalah seperti ini. Ini adalah kurva permintaan yang patah, garis kurva permintaan. Jadi ini kita lihat, ini adalah garis permintaannya. Terus selanjutnya, jika kita sudah memperoleh garis permintaan, maka untuk garis penerimaan atau pendapatan juga terdiri atas dua. Pertama adalah garis pendapatan atau MR untuk D1, setengahnya itu sekitar di sini ya. Setengahnya sini. Ini adalah garis MR1 untuk perusahaan dominan. Terus untuk perusahaan lainnya setengahnya itu sekitar di sini. Ini dengan ini setengahnya segini. Ini adalah MR2 untuk perusahaan lainnya yang bereaksi atas perubahan harga. Jadi untuk menentukan garis MR pada pasar oligopoli, yaitu kita lihat pertama kita mengikuti garis MR pada perusahaan dominan sampai pada garis equinol, terus terpatah dan mengikuti di sini. Terus selanjutnya akan mengikuti garis MR pada perusahaan lainnya. Hal ini dikarenakan garis-garis yang tebal ini merupakan garis yang valid atau benar-benar dihadapi oleh para produsen yang ada di pasar tersebut. Jadi kita telah memperoleh garis permintaan dan pendapatan pada pasar oligopoli. Selanjutnya kita beralih pada kurva oligopoli, di mana perusahaan itu mengalami keuntungan atau jangka pendek. Di sini kita lihat garis permintaan dan garis MR pada pasar oligopoli. Ini adalah hasil dari kurva sebelumnya seperti ini. Terus untuk menentukan harga atau kuantitas suatu barang pada pasar oligopoli, pertama kita menggambarkan garis biaya, misalnya seperti ini ya. Ini adalah garis untuk average cost atau rata-rata biaya seperti ini. Maka untuk menentukan garis marginal cost, kita dapat menariknya, dia akan berpotongan pada average cost pada titik terendahnya seperti ini, marginal cost. Terus untuk mencari kuantitas atau berapa jumlah yang harus mereka produksi, maka seperti sebelum-sebelumnya kita menarik garis pada perpotongan antara MR dan MC seperti ini. Maka kuantitas yang diperoleh oleh produsen adalah sebesar Q1. Terus selanjutnya untuk mencari harga, maka garis Q1 ini akan kita tarik ke atas sampai bertemu dengan garis permintaan. Maka harga yang ditentukan pada suatu produk adalah sebesar P1. Dan selanjutnya untuk mencari biaya produksi suatu produk, yaitu ketika garis average cost bertemu dengan garis Q1 adalah sini. Jadi biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar P2. Jadi jika dilihat
pada kurva ini, maka perusahaan di sini mengalami keuntungan, di mana biaya yang dikeluarkan adalah sebesar P20Q1A. Ini adalah biaya yang dikeluarkannya. Sedangkan ini adalah P1, P2, AB. Ini adalah keuntungan suatu produsen yang ada di pasar oligopoli. Jadi perusahaan ini mengalami keuntungan. Bagaimana dengan perusahaan jangka panjang? Di sini perusahaan jangka panjang, jika mereka tidak mampu melakukan motivasi atau inovasi-inovasi terbaru, maka mereka akan mengalami kerugian. Hal ini disebabkan karena adanya perusahaan-perusahaan lain atau produsen-produsen lain yang selanjutnya kita beralih pada kurva jangka panjangnya. Di sini pada pasar oligopoli, sebelumnya kita telah mengetahui bentuk dari garis permintaan dan garis pendapatan. Pada pasar oligopoli, di mana ketika perusahaan itu mengalami kerugian, maka garis AC-nya itu berada di atas garis permintaan. Jadi di sini adalah biasanya garis AC-nya itu biasa di sini. Terus untuk garis MC-nya, marginal cost-nya biasa berpotongan pada titik terendah AC, average cost, itu sekitar di sini. Selanjutnya untuk menentukan berapa besar kuantitas produk, yaitu kita melihat potongan, kembali lagi potongan MC dengan MR. Ini adalah kuantitas produk yang kita peroleh sebesar Q2. Terus untuk mencari harganya, garis Q2 ini ditarik sampai berpotongan dengan garis permintaan, yaitu P2. Terus untuk mencari biaya yang harus dikeluarkan, maka garis Q2 ini harus bertemu dengan garis average cost atau biaya rata-rata yang di sini. Jadi ini adalah P3. Ini A, ini B. Maka kita dapat lihat ternyata biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk adalah sebesar P3, O, Q2, dan B. Itu biayanya ini sebesar ini. Tetapi ternyata harga yang dijualkan untuk produk tersebut hanya sampai P2. Maka P3, P2A, dan B merupakan kerugian dari suatu produsen. Ini adalah kerugian yang dialami suatu produsen atau suatu perusahaan dalam pasar oligopoli. Jadi di sini perusahaan mengalami kerugian. Hal ini biasanya dialami oleh perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya karena mereka tidak mampu mengembangkan inovasi-inovasi terbaru dalam produk yang mereka pasarkan. Jadi mereka makin lama akan mengalami kerugian, dan kebanyakan dari perusahaan-perusahaan tersebut sebelum mengalami kerugian mereka akan keluar dari pasar oligopoli tersebut. Oke, kita beralih pada contoh soal pasar oligopoli, di mana diketahui sebuah perusahaan di pasar oligopoli mempunyai fungsi permintaan dengan persamaan Q1 sama dengan 80 dikurang 2P1. Ini untuk perusahaan A. Dan kalau perusahaan B adalah Q2 sama dengan 50 dikurang P2. Terus untuk fungsi biayanya diketahui 5Q sama dengan 5Q ditambah 1/4 Q2 pangkat 2. Yang dicari adalah harga, jumlah output, dan keuntungannya. Terus karena kita ketahui fungsi permintaannya adalah Q 80 ukuran 2P1, maka untuk harganya langsung saja
disederhanakan atau diputar balik. Maka kita memperoleh 40 dikurang 1/2 Q pangkat 2. Terus sudah itu begitu pula dengan perusahaan B. Selanjutnya untuk menjawab atau mencari harga, kuantitas, dan keuntungan, pertama-tama kita mencari total revenue atau total pendapatannya, yaitu P1 dikali dengan Q1. Diketahui P1-nya adalah 4 dikurang 1/2 Q1 dikali dengan Q. Q ini di sini adalah kuantitas output. Yang ini, kalau yang ini fungsi permintaan yang di atas ini ya, fungsi permintaan. Jadi Q-nya di sini berbeda maksudnya. Terus Q ini kita kali masukkan 40 Q dikurang 1/2 Q pangkat 2. Terus sudah ini kita harus mencari MR-nya. MR adalah turunan dari total revenue. Jadi kita tulis saja langsung 40 Q 1 dikurang 1/2 Q pangkat 2. Jadi turunannya adalah 40 dikurang Q. Di sini selesai. Untuk selanjutnya kita mencari TR untuk perusahaan kedua. TR sama saja, P2 dikali Q2 sama dengan P sudah ditahu 50 dikurang Q2 kuantitas 2 sama dengan 50 Q dikurang Q2 pangkat 2. Jadi untuk MR-nya sama dengan TR pangkat 2 turunan dari TR2. Jadi 50 Q kurang Q2 pangkat 2 sama dengan 50 dikurang 2 Q. Jadi setelah memperoleh nilai dari TR dengan MR, maka kita menentukan perpotongan antara kedua kurva permintaan tersebut, di mana Q1 sama dengan Q2. Di sini adalah Q permintaannya ini ya, permintaan yang ini. Jadi Q1 kembali lagi, Q1 80 dikurang 2P sama dengan Q2 adalah 50 dikurang P2. Enggak usah P2 kurang P. Jadi langsung saja kita seberangkan 80 dikurang 50 sama dengan 2P dikurang P. Jadi 30 sama dengan P. Jadi YP yang diperoleh adalah sebesar 30 untuk harganya ya. Terus untuk kuantitas itu sendiri diperoleh, kita cari Q yang mana lebih mudah. Mungkin kita pilih yang ini saja ya, sama dengan disubstitusikan 80 dikurang 2P sama dengan 80 dikurang 2 dikali 30. Jadi 80 dikurang 60 sama dengan 20 Q yang diperoleh sebesar 20. Selanjutnya setelah memperoleh harga dan kuantitas output maka kita mencari nilai Q tersebut untuk menentukan batas atas dan batas bawah kurva MR yang patah itu. Kalian tahu itu yang patah kan? MR yang patah. Maka di sini kita menentukan MR yang patah. Maka pertama MR sama dengan, lanjut MR pertama, ini kita lihat MR pertama kan ini 40 kurang Q sama dengan 40 disubstitusikan, nilai Q yang kita peroleh dari tadi adalah 20, maka disubstitusikan jadi MR pertama diperoleh sebesar 20. Terus selanjutnya untuk MR perusahaan kedua, ini kembali lagi 50 dikurang 2Q sama dengan 50 disubstitusikan lagi kali 20 sama dengan 50 dikurang 40. Untuk MR perusahaan kedua adalah 10. Selanjutnya kita mencari nilai MC-nya, marginal cost. Untuk menilai marginal cost merupakan hasil dari turunan total cost. Di sini MC-nya adalah total cost, ini kembali pada soal. Jadi ini adalah 5Q ditambah 1/4 Q pangkat 2. Lanjut, setelah itu setelah mengetahuinya langsung saja kita turunkan.
turunkan jadi 5 ditambah 1/2 kui. Terus setelah sampai sini, kita langsung saja substitusi dengan nilai kui. Jadi 5 ditambah 1/2 dikali 20 sama dengan 5 ditambah 10 sama dengan 15. Kita memperoleh nilai MC-nya sama dengan 15. Terus selanjutnya kita setelah mendapatkan nilai MC tersebut menunjukkan bahwa kurva MC memotong kurva MR pada bagian yang patah. Jadi untuk laba maksimum, laba di sini sama dengan TR dikurang TC. Sebenarnya tidak masalah, tidak dicari MC ya. Ini cuma mencari nilai MC yang menunjukkan bahwa kurva MC memotong kurva MR pada bagian yang patah atau yang vertikal. Terus TR sama dengan harga dikali kuantitas output dikurang dengan TC. Kembali lagi pada soal yang ada di atas. Ini soal 5 kui ditambah 1/4 kui pangkat 2. Jadi di sini sebelumnya kita telah memperoleh price atau harganya sebesar 30 dan kuantitas outputnya adalah 20, kan? Dikurang langsung saja disubstitusikan. Kuinya itu 5 dikali 20 ditambah 1/4 dikali 20 pangkat 2. Langsung saja di sini 600, ini 100 dan ditambah ini 40. 400 dibagi 4 sama dengan 100. Jadi 600 dikurang 200 sama dengan 400. Ini adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan. Saya kira cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.